Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam tugas modul 1.4.A.7 Demonstrasi kontekstual budaya positif. Bersama saya Anis Faridatun Hasanah SPDGR dari SMP Islam As-Sakinah JGP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo dengan Bapak Samto Darmos SPD selaku fasilitator. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita akan meyakinkan siswa bahwa setiap anak pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita akan menggali alasan mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tugas modul 1.4.A.7 ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi dengan melibatkan 2 siswa saya yang masing-masing akan memerankan kasus yang berbeda, di mana kasus ini sering terjadi di sekolah. Skenario kasus 1. Saya sebagai wali kelas dari kelas 9A memanggil salah satu siswa kelas 9A karena mendapat laporan dari guru piket jaga gerbang dan penyambutan siswa setiap pagi hari bahwa ada salah satu siswa saya yang datang terlambat dan tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Saya memanggil siswa tersebut di luar jam pelajaran. Assalamualaikum Mbak Kansa. Waalaikumsalam Ustazah. Mbak Kansa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Kansa, Ustazah memanggil Mbak Kansa hari ini karena tadi ada laporan ya dari guru piket kalau Mbak Kansa hari ini datang terlambat. Apa benar seperti itu? Iya Ustazah. Iya, Mbak Kansa, kalau masuk di sekolah ini jam berapa ya? Jam 7. Iya, jam 7. Iya. Ini Mbak Kansa ya, kalau Ustazah lihat Mbak Kansa sekarang juga memakai seragam yang tidak sesuai ya dengan baju yang harusnya dipakai hari ini. Hari ini kan lagi olahraga, harusnya kan pakai baju olahraga warna biru ya. Tapi kok Mbak Kansa pakai warna hitam ya? Kenapa kira-kira? Oh Ustazah, hari ini seragam olahraga yang kan baru saja masuk laundry. Oh begitu, iya. Baik Mbak Kansa, jadi begini ya. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kalau misalkan ada yang terlambat ataupun tidak pakai seragam, itu sebenarnya juga pernah dilakukan oleh anak yang lain juga. Jadi setiap orang itu tidak sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan itu. Nah, intinya di sini apakah Mbak Kansa sadar atau meyakini atau paham bahwa yang dilakukan Mbak Kansa itu sebenarnya telah melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan peraturan di sekolah? Ya Ustazah. Iya, oke. Ini alasan terlambat itu apa ya? Kemarin saya tidur terlalu malam Ustazah.
Mama papa saya ada dinas di luar kota sehingga saya di rumah hanya dengan kakak. Oke, baik. Baik Mbak Kansa, kemarin itu kita di kelas kan sudah membuat tentang keyakinan kelas. Ya, masih ingat Mbak Kansa? Ya, coba sih disebutkan keyakinan kelas apa aja yang sudah kita buat kemarin itu. Disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, menjaga kejujuran, dan rajin beribadah. Oke. Kalau dari kesepakatan kelas yang kita buat kemarin, apakah Mbak Kansa yakin bahwa nilai-nilai itu patut untuk dilakukan? Ya, sudah saya yakin. Oke, alhamdulillah. Jika Mbak Kansa memang yakin, maka ketika Mbak Kansa terlambat ya dan tidak memakai seragam kayak gini, kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas disiplin. Oke, disiplin. Baik, alhamdulillah. Kalau Mbak Kansa memang sudah yakin dengan keyakinan kelas kita, dan Mbak Kansa juga sendiri sebenarnya sudah tahu ya kalau terlambat dan tidak memakai seragam itu merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apakah Mbak Kansa mau memperbaiki kesalahan itu? Ya, sudah saya akan bangun pagi dan tidur tidak terlalu larut malam agar bisa berangkat sekolah tepat waktu. Dan juga saya akan mencoba untuk mengecek baju seragam saya besok. Oke, alhamdulillah. Ustazah sangat menghargai upayanya yang akan dilakukan oleh Mbak Kansa ini. Ya, semoga kedepannya keterlambatan Mbak Kansa ini tidak akan terulang lagi. Tetap semangat ya Mbak Kansa. Iya, Ustazah. Iya. Oke Mbak Kansa, sekarang boleh kembali lagi ke kelas, boleh ini bermain-main dengan teman-teman dan apapun itulah boleh ya. Terima kasih Mbak Kansa. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini saya sudah melakukan bimbingan dengan Ustazah Anis. Di sini saya sangat merasa senang karena walaupun saya melakukan kesalahan, saya tidak mendapat hukuman. Akan tetapi, saya tetap menyadari kesalahan saya yang sudah terlambat ke sekolah dan juga tidak menggunakan seragam sekolah. Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk datang ke sekolah tepat waktu karena itu termasuk dengan keyakinan disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus kedua. Saya memanggil salah satu siswa saya karena saya menjumpai siswa saya ketika waktu sholat zuhur berjamaah. Dia tidak ikut sholat berjamaah dan bersembunyi di kelas di lantai 2. Mas Akbar. Waalaikumsalam Ustazah. Iya, Mas Akbar bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Mas Akbar, Ustazah manggil Mas Akbar hari ini karena kemarin itu Ustazah lihat Mas Akbar tidak ikut sholat berjamaah waktu ketika sholat zuhur ya, dan malah bersembunyi di kelas. Apa benar seperti itu Mas Akbar? Iya itu benar dah. Benar, iya. Mas Akbar, jadi begini, sebenarnya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Jadi ketika Mas Akbar tidak sholat berjamaah ketika duhur di sekolah ini, itu pun sebenarnya juga pernah dilakukan oleh anak yang lain. Jadi tidak hanya Mas Akbar aja yang pernah melakukan kesalahan itu. Tapi di sini poinnya, apakah Mas Akbar sadar bahwa yang dilakukan Mas Akbar itu sebenarnya salah? Ya saya sadar Ustazah, karena saya tidak melakukan sholat berjamaah di masjid sekolah. Oh iya, kira-kira kenapa kok Mas Akbar kemarin itu enggak sholat berjamaah? Ya karena kan sebentar lagi kan mau pulang ya Kak. Saya pengen sholat di rumah, terus baju saya itu basah kena keringat habis olahraga tadi. Maka dari itu saya malas sholat di sekolah Kak. Oh begitu. Oke. Kapan hari kita pernah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, yang pernah kita sepakati bersama-sama. Apakah Mas Akbar masih ingat keyakinan kelas seperti apa yang sudah pernah kita buat dulu? Iya saya ingat. Coba deh disebutkan salah satunya tentang apa? Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran dan rajin beribadah. Oke. Nah sekarang Mas Akbar yakin enggak dengan keyakinan kelas yang kita buat itu?
Iya, saya yakin. Yakin. Kalau memang sudah yakin, alhamdulillah. Berarti ketika Mas Akbar tidak sholat berjamaah duhur itu, kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu rajin beribadah dan disiplin saja. Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang di sini Mas Akbar sudah tahu bahwa Mas Akbar yang dilakukan kemarin itu salah, dan juga sudah yakin bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu memang benar dan harus dilakukan ya. Nah, sekarang kira-kira Mas Akbar mau enggak untuk memperbaiki kesalahan Mas Akbar itu? Ya, saya bersedia. Kira-kira apa yang akan Mas Akbar lakukan nanti supaya bisa sholat berjamaah lagi ketika duhur nanti? Saya akan sholat berjamaah di masjid sekolah dengan tepat waktu. Serta saya akan membawa baju ganti saja apabila siapa tahu kalau baju olahraga saya kena keringat pas waktu selesai berolahraga. Oke, alhamdulillah. Bagus sekali ya. Ustazah sangat menghargai usaha yang akan dilakukan oleh Mas Akbar. Karena kan kita tahu ya Mas Akbar ya, sholat itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, begitu ya. Nah, kalau kita tidak sholat terlebih dahulu, kita tidak tahu nanti di jalan itu tiba-tiba ada apa, atau ketika sampai rumah tiba-tiba ada kegiatan apa sehingga lupa, akhirnya tidak sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita ya Mas Akbar, dan juga mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini dan melaksanakan keyakinan kelas kita. Begitu ya Mas Akbar, tetap semangat ya. Iya saja, terima kasih. Insya Allah saya akan menjaga sholat saya baik di rumah maupun di sekolah. Oke, alhamdulillah. Ya Mas Akbar, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mas Akbar boleh kembali lagi ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari bimbingan bersama Ustazah Anis nanti saya mendapatkan beberapa hal yang penting, yaitu saya dapat mengoreksi diri saya sendiri, serta saya tidak dapat mendapat hukuman. Walaupun saya kemarin telah melakukan beberapa kesalahan, serta saya juga akan tetap meningkatkan kerajinan dalam beribadah serta disiplin beribadah di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.